Seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun diantar keluarganya ke IGD RSUD Penyambungan dengan keluhan lemah anggota gerak bagian kiri. Kemudian pasien dibawa oleh perawat langsung masuk ke IGD ke triase untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh dokter jaga IGD. Sesampai di IGD, pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD yaitu Dokter Farul Azmi. Ini apa keluhannya, Bu? Sebelah mana yang lemah? Sebelah kiri. Ada nyeri kepala, muntah-muntah pasiennya enggak? Enggak ada ya. Ini bicara enggak jelas ya. Kapan ini sama kejadiannya? Ada selama ini penyakit darah tinggi bapaknya? Penyakit gula? Enggak ada ya. Coba dulu Pak diturutkan kepalanya dulu ke atas, tutup matanya. Oke, coba buka mulutnya, senyum, giginya. Ketiga ya. Coba keluarkan lidahnya dulu. Tarik napasnya Pak. Oke, lagi. Muntah-muntah nggak ada tadi ya? Coba diangkat dulu tangan sebelah kanan. Oke, yang sebelah kaki kanannya. Kaki sebelah kiri. Oh, bisa ya. Setelah itu coba angkat tangan sebelah kirinya. Itu aja ya. Oke. Ntar Pak ya. Coba ikut jangan saya. Coba atas kanan. Oke, ke atas. Ke bawah. Coba tutup matanya dulu. Sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kanan. Nampak masih? Ini? Masih ya. Coba satu lagi. Ini? Ini? Kelihatan lagi ya. Oke, coba. Ada pandangannya kabur enggak? Enggak ada ya. Nanti ada saya rangsang dulu Pak ya. Kalau nanti ada terasa nanti dibilang ya. Terasa? Terasa. Ada yang mana yang lebih terasa? Kiri kanan? Sama. Ini? Sama ya. Ini? Sama. Setelah itu coba taruh tangannya di hidung dulu. Iya, baru nanti ke sini ya. Tunjuk ke sini, tunjuk ke sini. Sekali lagi. Oke. Tolong aktifkan kostruk. Bang, tolong impuskan Bang, pasang oksigennya Bang. Cek darahnya. Tolong hubungi Bang radiologi Bang. Tuh CT scan Bang. Sama lab ya Bang, sekalian Bang. Dokter jaga triase melakukan order IP lain, pemeriksaan darah, serta mengorder menghubungi radiologi untuk head CT scan, membuat permintaan laboratorium dan permintaan radiologinya. Kemudian pasien kita sorong ke radiologi secepat mungkin untuk mempercepat waktu karena lebih cepat lebih baik. Kemudian kita dorong pasien untuk melakukan head CT scan. Ini pasien kita dorong ke radiologi dengan tim head stroke yaitu para perawat. Jangan lupa membawa oksigen transfer. Pasien masih dalam keadaan kompos mentis dengan GCS 15. Kemudian pasien diantar ke radiologi untuk melakukan pemeriksaan CT scan.
Sampai di lantai 2 merupakan tempat radiologi dari RSUD Panyabungan. Pasien diarahkan ke ruangan head CT scan kita. Saat ini memang head CT scan dari RSUD Panyabungan itu masih dalam perbaikan. Jadi ini kita menggunakan ruangan untuk simulasi kemudian pasien saja. dibawa Di ke sini ruangan sudah ada CT scan. radiografer Saat ini kita, CT scan RSUD Panyabungan namanya belum Pak Edwin ya. Di sini yang bertugas untuk pemeriksaan belum aktif karena alatnya belum head CT scan ini. Di sini bisa. pertama Jadi ini kami simulasikan Bapak aja Edwin melakukan ruangannya konfirmasi seadanya dulu. identitas ya. Radiografer Apakah kami benar permintaan memindahkan pasien radiologi ini sesuai untuk nggak dilakukan dengan pemeriksaan pasien CT yang scan. kita dorong ini ke radiologi. Ini harusnya berempat nih mengangkatnya karena bapaknya masih mengalami lemah anggota gerak. Di sini tampak radiografer kami sedang melakukan konfirmasi identitas terhadap pasien apakah benar sesuai dengan permintaan dari blanko permintaan untuk radiologi. Kemudian radiografer kembali ke ruangannya untuk melakukan pemeriksaan. Ini surat permintaannya sudah diberikan oleh perawat code stroke. Radiografer melakukan tugasnya untuk pemeriksaan CT scan dan hasilnya akan dikonsulkan ke spesialis radiologi. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Sembari menunggu hasil pemeriksaan, pasien akan kembali kami dorong ke IGD lagi untuk pemeriksaan Selesai seperti rekam di CT jantung scan, atau pasien pemeriksaan kembali ke sembari IGD kita menunggu dibawa dari oleh hasil perawat yang laboratorium dan bertugas CT scan-nya untuk kita sembari konsul menunggu ke radiografer DPJP kita melakukan yaitu Dr. Petrus konsul Darwan ke Ginting, spesialis radiologinya. spesialis saraf. Ini pasien kita pindahkan kembali ke Brangkar untuk didorong kembali ke IGD oleh perawat code stroke. Ini memerlukan kerjasama yang baik ya dalam tim supaya waktunya lebih cepat. Kemudian ini radiografer kami pura-pura ya, karena ini merupakan simulasi membawa hasil head CT scan ke ruang dokter spesialis radiologi yaitu Dr. Julhaji Esperat untuk dibacakan ataupun dikonsulkan karena beliau sedang tidak di tempat. Jadi radiografer kami melakukan dipoto dulu hasil dari head CT scan-nya ini tadi karena hasil CT scan-nya belum ketemu ya. Jadi ini pura-pura pakai hasil ronsen torak. Jadi hasil head CT scan ini dikirimkan dan dikonsulkan ke spesialis radiologi. Pasien kembali kita antar ke IGD RSUD Panyabungan untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung sembari kita menunggu hasil laboratorium, menunggu hasil head CT scan apakah pasiennya layak untuk dilakukan trombolisis. Kemudian akan dikonsulkan ke DPJP oleh dokter triase IGD. Udah pikir bagi tunggu video mereka kan? Udah pikir bagi tunggu video mereka. Itu hubungin aja video oleh gue. Ya bawa aja ke IGD. Di IGD kita akan bilang hasilnya. Hasilnya ini air lain. Suara kita yuk. Lama kali. Gimana tengok? Banyak video. Bang Habibie.
Sampai di IGD, kemudian dokter jaga IGD menerima hasil CT scan yang telah dilakukan pemeriksaan CT scan tadi di radiologi. Mana hasilnya bang? Hasilnya sudah selesai dok. Oh iya. Iya. Baru ke mas ini. Dokter dokter biasa melapor ke dokter. Selamat siang dokter. Lapor pasien dokter atas nama Tuan H, umur 50 tahun. Datang dengan keluhan kelemahan pada anggota gerak sebelah kiri kira-kira 21 jam sebelum masuk rumah sakit dokter. Tiba-tiba saat pasien lagi menonton TV dokter. Keluhan nyeri kepala, mual, muntah tidak ada deh. Tapi pasien harus memerlukan dua dokter bicara jelas sama dengan waktu yang keluhan kelemahannya dokter. Kami dari hipertensi bisa minum memberikan dokter teratur. Dari pemeriksaan tanda-tanda vital dari dokter tensi 160/90, nanti 80 kali per menit, 20 kali per menit. SPO2-nya 99% dokter. Dari pemeriksaan fisiknya dari matanya tidak ada isopor, matanya isopor, tapi cahaya bagus dokter. Kopi telat tadi tidak ada, dari apakah buruk tidak ada. Habis itu dari kekuatannya dokter, dari setorak abdomennya dalam batas normal. Dan pemeriksaan ekstremitasnya kekuatannya dokter 2 pada tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri, 5 pada tangan sama kaki sebelah kanan dokter. Dari pemeriksaan neurologisnya dokter, dari apanya NHSS-nya dokter, hasil pemeriksaannya dari kesadarannya bagus dokter, bisa menjawab pertanyaan semuanya, perintah juga, gerakan matanya bagus, tes lapangan pandangnya pun bagus dokter, ada paresis wajah, jadi nilainya 1 dokter, ringan masih. Kekuatan motoriknya pada lengan kanan bagus, pada lengan kiri kekuatannya 3, tidak dapat melawan gravitasi dokter, pada kaki kanan juga normal, kaki kirinya 32 dokter. Itu dari pemeriksaan sensoriumnya bagus dokter, masih merasakan semuanya. Dari pemeriksaan ataksi dalam batas normal. Jadi dokter nilai NS-nya itu 8 dokter. Baik dokter. Dari hasil labnya dokter, HB-nya 12 dokter, leukositnya 11.000, trombosit normal, elektrolit bagus dokter, KGD-nya 120 dokter. Dari hasil CT scan-nya dokter ditemukan dari kesimpulannya dokter, kesan itu cerebral impact di ganglia basalis dexter dokter. Tidak tampak lain pada intracerebrally dan tidak tampak juga pada neurokranium maupun di serokranium dokter. Jadi aspek skornya di bawah 7 dokter. Masih bagus dokter. Baik dokter, kita lakukan trombolisis dokter. Baik, siap dokter. Selanjutnya dokter Triasin memanggil keluarga untuk melakukan konsultasi. Bu, sini bu, biar kita jelaskan dulu bu. Baik, sebentar, nonton. Jadi gini bu, kita udah periksa tadi, jadi udah kita konsulkan ke dokter sarafnya juga. Jadi kemungkinan bapak ini stroke impact ya, stroke pada ada masalah di kepala pembuluh darah itu sumbat. Jadi ada oksigen atau darah tidak sampai ke situ, jadi makanya datang kelemahan itu ya. Jadi kata dokternya tadi kita akan melakukan tindakan trombolisis namanya. Tindakan trombolisis ini nanti kita masukkan obat untuk pengencer darah supaya sumbatannya lepas dia, aliran darahnya masuk, oksigennya pun masuk. Jadi mungkin resikonya ada juga, enggak apa juga ya, resikonya bisa perdarahan, bisa dia hipotensi, bisa mual muntah, bisa tambah berat dia, bisa juga sampai kematian dia. Jadi kata orang ibu kan nanti belum dijelaskan katanya kan. Nah, jadi gimana, bersedia nggak kira-kira orang ibu kita lakukan tindakan itu? Bersedia ya. Jadi sebelum kita lakukan tindakan ada kita tanya dulu sedikit bu ya, apakah nanti masuk nggak untuk kriterianya ibu ini bisa untuk trombolisis bapaknya ya. Sebelumnya pernah ada riwayat trauma jatuh gitu atau stroke sebelumnya 3 bulan terakhir ini? Tidak ada ya. Ada serangan jantung sebelumnya? Tidak ada ya. Pembedahan kepala, tumor-tumor gitu atau tulang punggung gitu? Tidak ada ya. Ada perdarahan nggak? Misalnya BAB-nya hitam, muntah darah atau BAB berdarah sebelumnya? 4 hari sebelumnya? Tidak ada ya. Oke. Oke bu. Jadi bapaknya masuk di kriterianya, kita masukkan bu ya. Mudah-mudahan dengan obat ini bapaknya bisa keluhannya ringan ya. Masih lihat? Iya. Doa-doa lagi kita bu ya. Oke. Tolong bang masukkan trombolisisnya bang. Artikulasinya bang, siapkan bang. Ini Smir bang. Bang, mana Smir? Perawat yang bertugas di IGD mempersiapkan alat untuk melakukan trombolisis.
perawat juga akan menjelaskan bagaimana penghitungan dari pemberian obat AT-Place. Tensi asli kan awan. Tensi aja ya, Bang. Kita saling kan siapa? Jadi sini udah 15 menit pertama kita pantau tekanan darahnya sini dalam batas normal, secara 10/70, nah di 80 kali per menit, SpO2 99, tidak ada keluhan mual muntah, nyeri kepala tidak ada. Setelah dipantau selama 1 jam dan obat telah selesai masuk, kita nilai kembali dari TTP-nya masih dalam batas normal, tidak ada mual muntah, pusing, nyeri kepala, tanda-tanda perdarahan pun tidak ada. Baru kita nilai kembali nilai NIHSS-nya. Dokter melakukan pemeriksaan kembali kepada pasien setelah dilakukan trombolisis. Dari penilaian dari perbaikan dari pasiennya, ada lagi dia sama pembuatan Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter triase, pasien dipindahkan ke ruangan HCU oleh perawat. Dan kemudian dipantau selama dan dipantau interval TTP-nya 30 menit untuk 6 jam berikutnya. Dan jika tekanan darah intervalnya 1 jam sampai 24 jam. final akan dikasih kan. Iyalah, mengantarnya. Dilakukan prosedur pemantauan setelah pemberian trombolisis, setelah melihat apakah ada anafilaksis, nyeri kepala hebat, mual atau muntah, perburukan dari defisit neurologisnya, NIHSS yang meningkat, atau tekanan darah yang meningkat, atau ada perdarahan pada gusi atau mimisan, atau sesak napas yang berat, tidak ada komplikasi atau apapun. Jadi pasien siap-siap kita pindahkan ke ruang HCU di lantai 2 ruang HCU-nya. Ini kita dorong pasien kembali ke ruangan HCU lagi. Ini siap-siap atau pasiennya sudah selesai kita berikan selama 60 menit, kita lepaskan, IP line tetap terpasang, monitor kita lepaskan, oksigen transfer tetap terpasang. Ini pasien dan keluarga pasien kita antar ke ruang HCU. Didampingi juga oleh dokter triasenya. Ruang HCU ada di lantai 2.
Kiri, kiri. Oh iya iya. Ini enggak. Ini pasien. Pasien. Di mana Kak? Di ruang biasa? Pasien di Sini aja sini. Boleh nggak sekarang berapa? Bentar. Ini buka dulu. Lagi mau lagi. Kasih ruangan. Lalu gitu. Sini. Izin untuk kameranya boleh landscape ini dari rumah sakit penyambungan. Kenapa? Kenapa Ibu? Izin ini videonya boleh dibuat landscape nggak? Oh, Soalnya landscape. ada vertikal gini agak susah kita melihatnya. Oh ini landscape Ibu. Udah Bu. Oke, ya. Ya. Tarik. Oke. Siapa di kepala pasien? Kayaknya jalan begini. Enggak lah. Bisa juga. Atau bisa punya geser kan? Yes ya. Itu bagusnya pasiennya. Enggak, alhamdulillah. Daripada Bimbing. pelan-pelan. Tuan Habibi. Rasanya kepala bapak itu ya Allah. Dorong. Turun bawah. Nek. Kunci. Kita pindahkan Dokter Triase melakukan amprahan kepada dokter di HSU atau HCU untuk memberikan penjelasan dari rekam medis atau tata laksana yang telah dilakukan di IGD tadi atau di ruangan konstruk tadi. Kemudian pasien dilakukan pemindahan ke ruangan HCU dan dilakukan transfer data dulu kepada dokter di HCU. Pasien atas nama Tuan Habibi umur 20 tahun telah dilakukan tadi pemasangan tindakan trombolisis ya. Jadi tadi dipantau di IGD selama 2 jam. Jadi di sini dipantau lagi selama 6 jam berikutnya selama 30 menit dan dipantau dengan PTP-nya dan tanda hitam dan keluhan apa ada pendarahan, pusing, mual-muntah, kejang ya sama apakah ada perburukan dia, ada kelemahan lagi atau enggak ya, bicara lagi atau nilai IHS-nya lagi kaji ya. Jadi di sini pantau selama 24 jam dari 6 jam awal tadi dipantau lagi 24 jam lagi selama per 1 jam ya. Terima kasih.